Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hartati dengan NIM 240201041. Di sini saya akan menjelaskan tugas PPT saya dari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 dengan tema yaitu konsep dan askep glaukoma SDKE, LSKI, dan SIKI dengan dosen pengampu Nas Isnaniar Eskep M. Nah, yang pertama kita masuk pada penjelasan definisi. Nah, glaukoma adalah sekelompok penyakit mata yang merusak saraf optik secara progresif, seringkali akibat peningkatan tekanan pada bola mata. Nah, yang menyebabkan gangguan penglihatan permanen hingga kebutaan. Pada kondisi ini tidak bisa disembuhkan tetapi bisa dicegah perkembangannya dengan deteksi dini dan penurunan tekanan mata. Nah, berdasarkan penyakitnya pula, glaukoma dibedakan menjadi dua jenis, yaitu glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Nah, yang pertama yaitu glaukoma sudut terbuka adalah jenis yang paling banyak sering terjadi. Pada kondisi ini, saluran pembuangan cairan sebenarnya terbuka, tetapi tidak terlalu lancar. Tekanan pada mata naik secara perlahan dan biasanya tidak menimbulkan gejala di awalnya. Penglihatan akan menyempit sedikit demi sedikit dari bagian tepi sehingga sering tidak disadari sampai sudah cukup parah. Yang kedua yaitu glaukoma sudut tertutup. Nah, sedangkan glaukoma sudut tertutup ini terjadi ketika saluran pembuangan cairan tertutup secara tiba-tiba. Akibatnya tekanan mata naik secara cepat dan menimbulkan gejala yang jelas seperti nyeri mata hebat, mata merah, penglihatan kabur, sakit kepala, mual, dan muntah. Kondisi ini termasuk darurat medis karena bisa menyebabkan kebutaan dalam waktu singkat jika tidak segera ditangani. Nah, sekarang masuk pada penjelasan yang kedua yaitu penyebabnya. Nah, penyebab kerusakan aliran atau peningkatan produksi aqueous humor. Nah, sedikit tentang penjelasan aqueous humor adalah aqueous humor adalah cairan bening yang ada di bagian depan mata, tepatnya di antara kornea dan lensa. Cairan ini berfungsi untuk menjaga tekanan pada bola mata agar tetap stabil dan tetap memberi nutrisi ke bagian mata yang tidak punya pembuluh darah seperti kornea dan lensa. Nah, cairan ini terus diproduksi harus keluar lewat saluran khusus. Nah, kalau alirannya terganggu, tekanan pada mata bisa naik dan itu bisa menyebabkan glaukoma. Nah, itu sedikit penjelasan dari aqueous humor. Nah, balik lagi ke penjelasan penyebab, yaitu dari aqueous humor di dalam bola mata belum diketahui secara pasti. Namun kondisi tersebut diduga terkait dengan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu cedera akibat paparan zat kimia, infeksi mata, penyumbatan pembuluh darah di dalam mata, dan peradangan. Nah, selain itu juga ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang menderita glaukoma, yaitu yang pertama, berusia lebih dari 60 tahun, memiliki keluarga yang menderita glaukoma, yang ketiga itu menderita diabetes, serangan jantung, tekanan darah tinggi, atau anemia sel sabit, dan yang terakhir yaitu menggunakan obat tetes mata, kortikosteroid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sekarang kita masuk pada bagian penjelasan yang ketiga yaitu tanda dan gejala. Nah, yang pertama yaitu tanda gejala seperti penglihatan kabur. Yang kedua, penyempitan lapang pandang atau pandangan samping makin berkurang atau seperti melihat lewat terowongan. Yang ketiga yaitu nyeri pada mata, yang keempat yaitu mata merah, dan yang terakhir yaitu sakit kepala. Nah, ada pula beberapa gejala yang terjadi pada jenis glaukoma. Yang pertama yaitu yang sudut terbuka. Yang pertama, kehilangan penglihatan tepi atau tunnel vision. Yang kedua yaitu pada tahap lanjutnya penglihatan menjadi kabur. Yang kedua yaitu sudut tertutup. Yang pertama yaitu gejalanya seperti sakit mata parah, mual dan muntah, penglihatan kabur, melihat lingkaran cahaya seperti di sekitar lampu, dan mata merah. Nah, yang keempat masuk pada penjelasannya yaitu diagnosa dari SDKI yang berkaitan atau berhubungan dengan penyakit glaukoma. Yang pertama yaitu gangguan persepsi sensori atau penglihatan yang berhubungan dengan gangguan penglihatan akibat peningkatan tekanan bola mata. Yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis atau peningkatan tekanan intraokular atau bola mata. Nah, yang ketiga yaitu risiko cedera berhubungan dengan penurunan kemampuan penglihatan. Nah, yang kelima yaitu SLKI yang bersangkutan pula yang pertama yaitu persepsi sensori, yang kedua tingkatan nyeri, yang ketiga yaitu tingkat cedera. Nah, masuk pada yang keenam yaitu yang terakhir SIKI. Yang pertama yaitu yang bersangkutan pula minimalisasi rangsangan, yang kedua manajemen nyeri, dan yang ketiga yaitu pencegahan cedera.
Sekian penjelasan materi dari PPT KMB 2 saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan baik dari pengucapan dan penjelasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.